Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Sehat ibu-ibu? Ini puasa atau enggak puasa, Bu? Enggak puasa. Ada yang puasa, ada yang enggak. Bagi yang puasa, semoga dimudahkan, dilancarkan, dapat pahala yang istimewa. Yang belum puasa juga tetap bisa dapat pahala yang istimewa. Caranya gimana, Bu? Caranya gimana? Ngasih buka. Nah, sudah ada yang minta itu, Bu, ngasih buka. Oke, caranya memperbanyak zikir. Karena kita berada di awal bulan Dzulhijjah, Masya Allah. Nanti akan saya bahas masalah ini. Tentu pertama kita bersyukur ibu-ibu sekalian, jamaah yang dimuliakan Allah. Pagi hari ini kita masih dipertemukan dalam kondisi sehat walafiat. Ketemu lagi dengan bulan Dzulhijjah, ketemu lagi dengan 10 awal Dzulhijjah. Ini adalah hari-hari terbaik, hari-hari termulia, hari-hari di mana amal soleh dilipat gandakan oleh Allah sebanyak-banyaknya. Dalam satu hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ma min ayamin al-amalus salihu fiha ahabba ilallah ahabbu ilallah min hadhil ayamil ashr." Tidak ada hari-hari di mana orang beramal soleh di dalamnya lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dibanding 10 hari awal Dzulhijjah. Maka jamaah sekalian, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, kenapa saya tadi nanya siapa yang puasa? Puasa di 10 atau 9 hari, karena nanti di hari ke-10-nya tidak boleh puasa. Ya, di 9 hari awal bulan Dzulhijjah ini pahalanya berkali-kali lipat dibanding puasa di hari biasa. Barang siapa yang bisa berpuasa 9 hari ini penuh, maka Masya Allah dia mendapatkan kemuliaan yang besar. Karena orang yang beramal soleh di 10 hari bulan Dzulhijjah, 10 awal, ini pahalanya lebih besar daripada pahala jihad fisabilillah. Pahalanya lebih besar daripada orang yang berjihad fisabilillah. Kecuali orang yang berjihad dengan niatan tidak kembali pulang. Nah, itu yang tidak terkalahkan. Tapi kalau orang yang berjihad masih niat pengen pulang, itu pahalanya masih kalah dengan orang yang beramal soleh
di 10 hari awal. Di antara amal soleh tadi kami sampaikan puasa. Ibu-ibu, bagi yang belum bisa puasa 9 hari, maka bisa memilih puasa Senin Kamis di 9 hari awal. Kemarin ini tanggal 1, berarti insya Allah ada kesempatan lagi besok Kamis, dan ada kesempatan lagi hari Senin 2 kali ya. Terus ditambah nanti hari Selasanya, karena itu hari apa? Arafah. Nah, ini bagi yang belum biasa bisa puasa full 9 hari, milih puasanya 4 hari. Yang kemarin sudah, berarti besok Kamis puasa, hari Seninnya puasa, hari Arafah puasa. Puasa 4 hari sudah dapat separuh ya Bu. Masya Allah. 9 hari belum bisa, 4 hari belum bisa. Kalau belum bisa, bagaimana caranya? Puasa 1 hari saja di hari Arafah. Puasa 1 hari di hari Arafah. Ustaz, saya 9 hari belum bisa, nggak puasa. Senin Kemis juga belum bisa. Nah, tinggal 1 tok, insya Allah bisa ya. Nah, ini jangan sampai ketinggalan. Selain puasa, ibu-ibu sekalian, amal terbaik di hari ini adalah memperbanyak zikir dan wirid. Memperbanyak zikir dan wirid, khususnya takbir. Khususnya apa Ibu? Takbir. Sudah boleh takbiran Pak Ustaz? Boleh. Sudah boleh takbiran, tapi bukan bareng-bareng. Takbirannya sendiri-sendiri. Ini yang dinamakan oleh para ulama sebagai takbir mutlak. Takbir mutlak. Takbir mutlak itu takbirnya tidak terikat dengan waktu. Nah, nanti mulai sholat subuh tanggal 9. Sholat subuh tanggal 9, berarti tepatnya sholat subuh hari Arafah itu dimulai takbir muqayyad. Takbir muqayyad itu takbir yang terikat dengan waktu sholat. Jadi takbiran di bulan Dzulhijjah dibagi jadi 2. Yang satu namanya takbir mutlak, tidak terikat waktu. Yang kedua namanya takbir muqayyad, terikat waktu. Yang muqayyad ini dimulainya tanggal 9, yaitu sholat subuh hari Arafah tanggal 9. Itu sudah mulai habis setiap sholat takbiran. Itu kalau seumpamanya di masjid Ustaz, kalau saya di rumah apa yo takbiran, yo tetap takbiran. Karena ini dianjurkan, disunnahkan untuk dikerjakan bersama-sama ataupun sendiri. Kalau yang sholatnya di masjid, nanti langsung dipimpin sama imamnya, habis salam sholat fardu langsung takbiran. Nah, ini para ulama menyampaikan dia lebih diprioritaskan dari zikir wirid sholat, termasuk istighfar. Biasanya kita kalau habis sholat gimana Ibu? Salam langsung apa? Astagfirullahaladzim, astagfirullah, kan gitu ya. Khusus tanggal 9 itu tidak istighfar tapi langsung takbiran. Jadi setelah assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, langsung Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar.
akbar walillahil hamd. Langsung. Kenapa kata para ulama kok langsung? Karena ini dalam situasi khusus, sehingga zikir berupa takbir di tanggal 9 sampai tanggal 13, tanggal 9 sampai tanggal 13 Dzulhijjah, tepatnya sholat asar tanggal 13 Dzulhijjah itu berlaku takbiran di setiap habis sholat wajib. Habis sholat langsung takbiran. Nah, untuk hari ini karena belum masuk tanggal 9, kita takbirannya sendiri-sendiri. Jadi pas kondisi kosong, longgar, silahkan ibu-ibu menyibukkan diri dengan zikir wirid, khususnya takbiran sendiri. Jangan pakai mic loh. Oh, nggak punya mic, nggak punya. Ada mic baru itu sekarang yang itu apa namanya, mic portable itu, sudah speakernya sekalian di mic-nya. Ya, jadi takbir sendiri memperbanyak untuk kita mengagungkan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amal soleh lain apa yang bisa kita kerjakan di hari ini selain tadi puasa, zikir wirid, memperbanyak sholat. Jadi kalau ibu-ibu habis pulang dari kajian ini, ya longgar, tidak ada kesibukan yang mendesak, segera kerjakan sholat duha. Dibanyak-banyain tidak apa-apa, Bu. Oh, sholat duha bukannya cuma 2, Ustadz. Kata siapa? Sholat duha itu boleh dikerjakan lebih dari 2 rakaat, sampai 8 rakaat boleh, 10 rakaat boleh, 12 rakaat boleh, 24 boleh. Waktunya habis, Bu. Apa ya? Oh iya toh, Bu. Masya Allah, bacanya apa itu? Nah, nanti yang mau tanya, insya Allah kita buka pertanyaan. Insya Allah seperempat jam sebelum selesai, nanti jam 8 kurang seperempat, insya Allah kita buka tanya jawab. Kita tadabbur dulu, Bu, ya. Ya, kita tadabbur dulu. Insya Allah kita tadabbur dari surat Al-Kafirun. Betul? Betul apa enggak? Atau sudah ya Al-Kafirun? Belum? Terakhir An-Nasr. Ya, bulan lalu An-Nasr. Berarti sekarang Al-Kafirun. Kita baca dulu ya, Bu, ya. Saya baca, ibu-ibu ngikuti setelahnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun. Qul ya ayyuhal kafirun. La a'budu ma ta'budun. Wala antum abiduna ma a'bud.
wala ana abidum ma abadtum wala antum abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Sadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Qur'an. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala merahmati kita dengan Al-Quran. Allahumma amin. Masya Allah. Surat Al-Kafirun, ibu-ibu sekalian, ini surat Makkiyah. Makkiyah itu diturunkan di Mekkah. Diriwayatkan bahwa surat Al-Kafirun ini dari riwayat Imam Tirmidzi, hadis Anas bin Malik, annaha ta'dilu thulutsal Qur'an, bahwa surat Al-Kafirun ini sama dengan sepertiga Quran. Pernah kita juga membahas bahwa surat Al-Ikhlas atau Qulhu itu setara dengan sepertiga Quran. Ternyata juga diriwayatkan bahwa surat Al-Kafirun itu setara juga dengan sepertiga Quran. Karena dua-duanya sama, memiliki makna tentang tauhid, memiliki makna tentang tauhid. Jadi Al-Quran itu boleh dikatakan sepertiganya berisi tauhid. Ya. Nah, kemudian apa yang menjadi sebab turunnya surat Al-Kafirun? Ya, apa yang menjadi sebab turunnya surat Al-Kafirun? Sebab turunnya surat ini diriwayatkan bahwa orang-orang kafir Quraisy itu menginginkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menghentikan dakwahnya. Mereka mendesak Rasulullah SAW untuk tidak berdakwah, mengajak orang beribadah kepada Allah dan meninggalkan berhala-berhala sekutu Allah. Nah, setelah itu mereka mencoba dengan berbagai macam cara. Cara yang pertama dengan cara tegas, ya, ketegasan. Ternyata Rasulullah diancem-ancem nggak mempan. Wah, kalau begini caranya kita nggak bisa menghadapi Muhammad ini. Menurut mereka keras kepala. Akhirnya coba menggunakan cara halus. Ditawarkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam harta duniawi, ditawarkan wanita, ditawarkan kekuasaan. Mereka bilang, kalau kamu mau meninggalkan dakwah, menyeru orang kepada tauhid, meninggalkan syirik, maka kamu minta harta apa saja kita kasih, wahai Muhammad. Kamu minta wanita, dinikahkan kepada siapa saja dari anak-anak Quraisy ini akan kami berikan. Kalau kamu mau kekuasaan, wahai Muhammad, akan kami berikan kekuasaan kepadamu. Syaratnya satu,
ninggalkan dakwah tauhid. Berhentilah engkau menyeru kepada peribadatan yang esa dan mencela berhala-berhala kami. Rasulullah menolak. Nah, akhirnya nggak kehabisan cara dan akal, orang kafir Quraisy ini punya ide. Oh, mungkin kalau pakai cara ini bisa luluh Muhammad. Nah, caranya gimana? Nah, kita agak sedikit ngalah, ya, sedikit ngalah. Siapa tahu nanti ketemu titik toleransinya, katanya. Apa bu namanya? Toleransi. Tole itu bahasa Jawa. Kalau ransi nggak ngerti. Toleransi. Oh, biar toleransi nih, kita ketemu titik kesepakatan dengan Muhammad. Caranya gini, kita gantian beribadah satu sama lain. Nah, nanti satu hari kita ikut cara ibadahnya Muhammad. Gimana sih ibadahnya Muhammad, sembayangnya Muhammad gimana? Pokoknya kita ikuti. Kalau sehari itu kita nggak boleh nyembah berhala, ya kita lakukan. Jadi nanti seharian mereka itu komitmen untuk hanya nyembah kepada Allah tanpa nyembah berhala. Tapi hari besoknya gantian. Muhammad harus mau bareng-bareng nyembah berhala sama kita. Itu namanya tole apa tadi bu? Toleransi. Ya, tolenya namanya toleransi. Ya. Itu toleransi yang benar apa enggak? Maka kemudian dengan tegas Rasulullah Muhammad SAW menjawab ajakan orang kafir Quraisy dengan membacakan surat ini. Karena dengan gara-gara itulah turun surat Al-Kafirun. Kenapa kok dinamai Al-Kafirun? Karena di sini merupakan seruan kepada orang-orang kafir. Dalam hal ini kafir Quraisy. Nah, kita baca ayat yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun. Katakanlah wahai Muhammad, wahai sekalian orang-orang kafir. Jadi perintah untuk Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menyeru kepada orang-orang kafir Quraisy. Apa yang harus dikatakan? Nah, ayat kedua ini isi perkataannya. La a'budu ma ta'budu. La a'budu. Aku tidak akan menyembah ma ta'budun, apa yang kalian sembah. Ya, jadi kalau saya diminta untuk nyembah berhala-berhala kamu itu sorry ya, nggak mau. Mohon maaf ya, mohon maaf. Ini bukan masalah toleransi atau tole yang lain. Nah, ini saya nggak mau karena ini akidah. Ini akidah nih, keyakinan saya, keimanan saya, tauhid saya. Kalau seandainya dengan nama toleransi kita diajak bareng-bareng ibadah ke gereja, sorry, mohon maaf, ini kita ini orang Islam, nggak bisa agama ini dicampur aduk. Sesekali kita sholat, besoknya lagi sembahyang. Sebetulnya bahasa sembahyang ini bukan dari bahasa Arab, bukan dari Quran, bukan dari hadis. Ya. Kalau bahasa kita namanya sholat. Karena sembah yang itu lebih dekat ke kulturnya orang Hindu.
Nah, ada yang widiwase. Yang itu maksudnya adalah sesembahannya orang-orang Hindu. Ya, meskipun kemudian karena banyak bergaul satu sama lain, akhirnya orang Islam kalau mau sholat ngomongnya sembahnya. Sebetulnya kalau boleh saya usul Bu, pakai bahasa sholat itu lebih baik. Jangan bilang saya mau sembahyang dulu, tapi bilangnya saya mau sholat dulu. Karena sholat itu ya bahasanya Quran, bahasanya hadis. Kalau sembahyang nggak ketemu di mana. Ya, nggak ada di dalam bahasa Quran, bahasa hadis istilah sembah. Ya. Jadi toleransi itu, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, itu tidak diperkenankan dalam urusan ibadah, tidak diperkenankan dalam urusan tauhid, dalam urusan keimanan itu nggak boleh ada toleransi. Maka tegas di sini dikatakan la a'budu ma ta'budun, sampai kapanpun nggak bakal aku nyembah apa yang kamu sembah. Kemudian ayat yang ketiga, wala antum abiduna ma a'bud, sebagaimana saya tidak mau menyembah sesembahan kalian wahai orang-orang kafir, kami juga nggak maksa untuk kalian menyembah sesembahan kami. Kami nggak maksa kok kamu harus sholat, kami nggak maksa kamu harus ikut puasa, kami nggak maksa kamu haji, malah nggak boleh kalau haji. Haji itu kan ada tanah haram namanya Bu ya, namanya tanah haram. Haram itu ada haram Mekah dan haram Madinah. Nah, khusus untuk haram Mekah ini itu ada batasan-batasannya itu. Jadi kalau ibu dari Jeddah mau masuk ke kota Mekah, nanti itu ada tugu. Ya, tugunya bertuliskan di situ adalah batasan tanah haram. Ya, batasan tanah haram itu tugu. Kalau dari Madinah mau masuk Mekah, biasanya itu setelah Masjid Aisyah. Ya, yang pernah umroh atau haji mesti mengenal namanya Masjid apa? Aisyah, itu di daerah Tanim. Daerah namanya Tanim. Ada yang belum tahu Bu? Belum. Kalau ada yang belum tahu, insya Allah dimudahkan Allah untuk tahu. Nah, segera dimudahkan ziarah tanah suci. Ya, syukur-syukur haji. Kalau belum bisa umroh Ramadan, kalau belum bisa lagi ya umroh kapanpun. Loh, kenapa beda atau beda? Umroh di bulan Ramadan pahalanya setara haji. Kalau di luar bulan Ramadan pahalanya biasa. Nah, jadi setelah Masjid Aisyah itu nanti ada tugu. Tugunya itu menandakan batasan tanah suci. Jamaah haji itu ibu-ibu, tanggal 9 itu wukuf. Wukufnya di mana? Arafah. Nah, Arafah itu sudah keluar dari tanah suci. Arafah itu keluar dari tanah suci. Yang masih masuk tanah suci itu Musdalifah, kemudian Mina, itu masih tanah suci. Karena memang konsep wukuf itu jamaah haji keluar dari tanah yang haram menuju tanah yang halal, kemudian masuk lagi. Ya, jadi Arafah itu keluar dari tanah suci. Maka orang itu kalau seandainya pengen umroh lagi mengulang, sambil siti tur ke Arafah kemudian dia berihram, itu sah. Itu ya, karena Arafah sudah keluar dari tanah suci. Nah, apa fungsinya tanah suci? Ada hukum khusus untuk tanah suci, di mana orang kafir, orang musyrik nggak boleh masuk.
Maka nggak sembarangan. Tanah suci Mekah itu bukan tempat wisata umum. Nggak seenaknya bule-bule yang masih kafir terus pengen main ke tanah suci kita, nggak boleh. Yang boleh masuk situ hanya orang Islam. Ya, maka ya kita nggak akan pernah menuntut, ayo kamu haji bareng sama saya, itu ya nggak boleh. Syarat sahnya haji itu harus muslim dulu. Nah, jadi ini adalah konsep toleransi yang benar, bahwa toleransi itu tidak masuk dalam urusan ibadah. Toleransi itu hanya berlaku dalam urusan muamalah. Muamalah itu adalah transaksi keuangan, atau seseorang itu bergaul sosial dengan orang non muslim, itu boleh untuk toleransi, ya. Nah, ini termasuk ibu-ibu ini harus memahami. Kadang kita ini ya salah menerapkan konsep toleransi ya di hadapan orang non muslim. Dalam urusan ibadah toleransi, tapi dalam urusan muamalah malah tidak, itu kebalik. Muamalah boleh, orang Islam pinjem duit sama orang kafir boleh, orang kafir minjem duit kepada orang Islam boleh. Kalau jenengan punya tetangga, punya temen yang kafir non muslim, kemudian ngutang, boleh nggak diutangi, Bu? Boleh, karena ini urusan muamalah. Tapi ada muamalah yang nggak boleh, terputus betul, nggak boleh saling ada muamalah di dalam bab ini, yaitu urusan perkawinan. Urusan apa? Perkawinan atau pernikahan. Nggak boleh orang muslim kok nikah sama orang kafir, nggak boleh. Loh Ustadz, itu kasusnya banyak itu sekarang, nikah lintas agama. Nah, ini tidak boleh, karena Allah menegaskan di dalam Al-Quran larangan kita menikah atau menikahkan dengan orang kafir. Wala tankihul musyrikati hatta yu'min, wala amatum mu'minatun khairum min musyrikati walau a'jabatkum. Jangan kalian menikahi wanita-wanita musyrik sampai mereka beriman. Nah, ini berarti konteksnya laki-laki muslim tidak boleh menikahi perempuan kafir atau musyrik. Selanjutnya, wala tunkihul musyrikina hatta yu'minu. Jangan kalian nikahkan anak perempuan kalian atau siapa yang di bawah wali kalian kepada laki-laki kafir, laki-laki musyrik. Wala abdun mu'min, sungguh hamba sahaya yang beriman, khairun min musyrik, lebih baik dari orang musyrik, walau a'jabakum, meskipun yang musyrik itu lebih menakjubkan. Orangnya ganteng, duitnya banyak, punya jabatan, ya, apalagi karirnya bagus, asetnya banyak, tapi kafir. Kata Allah, hamba sahaya budak yang mukmin lebih baik daripada laki-laki yang kafir. Jadi apa hukumnya nikah lintas agama, Ibu? Boleh atau enggak boleh? Boleh atau enggak boleh? Kok masih banyak yang nikahkan ke non muslim ya? Ini berarti masalahnya nggak tahu atau ngeyel.
Oh berarti sudah tahu Bu ya? Oh ya Allah. Yang bikin ngeyel itu siapa toh? Hawa nafsu sama Liwala antum abidu nama abud, dan kami tidak maksakan kalian mengibadahi apa yang kami sembah. Wala ana abidu ma'abattum. Ini pengulangan, maknanya hampir sama dengan yang ayat kedua. Dan aku juga tidak akan menjadi penyembah atas apa yang kalian sembah. Wala antum abiduna ma'abud, pengulangan ayat ketiga untuk menekankan, untuk mentakkidkan bahwa urusan akidah itu nggak ada tawar menawar, urusan iman itu nggak ada tawar menawar, harga mati. Kalau sudah urusan iman tuh harga mati Bu, karena ini masalahnya ini nasib di akhirat, ini masalahnya nasib di akhirat. Kalau kita sampai menjual agama kita dengan keinginan dunia yang sedikit, rugi di akhirat kita. Maka dalam hal ini harga mati, tidak ada tawar menawar ya. Maka di ayat yang ke-6 dikokohkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan satu statement. Statement inilah yang jadi pegangan kita sampai kapanpun. Lakum dinukum waliyadin, bagimu agamamu, bagiku agamaku. Ya Allah, saya itu miris banget pernah lihat video ibu-ibu. Ada ibu-ibu begini nih, jamaah pengajian nggak tahu di mana, saya nggak mau nyebut, pakai kerudung ya seperti ibu-ibu ini, bukan hijau maksudnya, tapi sama-sama kerudungnya itu seragam, pakaiannya seragam. Pas tanggal 25 Desember ikut sholawatan di gereja. Itu terjadi Bu, pernah nggak ngeliat video? Banyak ya, banyak Bu. Ya Allah, miris itu. Kok iya mau gitu loh. Apa ya, habis itu nanti kalau pas kita Idul Adha, habis itu kita ngajak korban orang-orang yang non muslim biar bareng-bareng. Oh ini toleransi namanya gitu. Rusak agama kita kalau begitu Bu ya. Makanya kenapa kok sampai terjadi? Mungkin bisa jadi karena kebodohan, karena orang tidak belajar surat Al-Kafirun, karena banyak ibu-ibu yang nggak ikut majelis taklim di Ayam Goreng Kartini, sehingga nggak ngaji bareng kita, nggak ngaji surat Al-Kafirun. Akhirnya nggak ngerti kalau yang seperti itu dilarang, nggak boleh ya. Masalah kemudian kita ini menghormati hari raya orang, itu memang perintah, itu toleransi yang benar. Mereka berhari raya, silahkan berhari raya. Kami menghormati, kami akan jaga keamanan, jaga kondusivitas, tidak akan kami ganggu. Tapi bukan berarti sholawatan di gereja. Gimana? Nah memang begitu Bu, videonya itu sholawatan di gereja. Katanya toleransi. Jelas Ibu nggih? Ya nyanyi-nyanyi ada sholawatnya, ada yang bawa rebana, bawa apa segala macam. Nah ini, jadi setelah kita belajar tafsir dan juga tadabbur surat Al-Kafirun, kita punya prinsip yang jelas Bu ya.
Apa tadi? Lakum dinukum waliyadi. Ini yang harus kita pegang sampai akhir hayat. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Kita meninggal dalam kondisi muslim. Dengan itu maka kita meninggal husnul khotimah. Selamat insyaallah akhirat kita. Alhamdulillah. Ibu-ibu, ini pas jam 8 kurang seperempat. Tadi saya sudah menjanjikan seperempat jam sebelum selesai tanya aja. Monggo yang mau bertanya angkat tangan dulu. 1, 3, 2. Lagi mana? 2 dulu. Sini dulu. Monggo ibu. Niki ada. Ini ada mic-nya. Sekedap mic-nya, ada mic-nya. Nah. Nggak bunyi, Bu. Nggak bunyi. Nggih, langsung Ibu, nggak bunyi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Habis Arafah, setelah sholat kita takbiran tapi dengan urutan itu lebih afdal mana antara takbiran dan murotal? Urutannya ya takbiran, kita urutan. Murotalnya takbiran itu gimana, Bu? Kaset maksudnya. Kaset yang isinya takbiran. Kalau murotal itu bacaan Quran, Bu. Maksudnya takbiran dari kaset. Boleh enggak gitu? Boleh. Ini syiar. Tapi Bu, kalau jenengan cuman dengarkan takbiran dari kaset, jenengan nggak dapat pahala takbiran, tapi dapat pahala menghidupkan syiar. Dapat pahala menghidupkan syiar Idul Adha. Kalau pengen sempurna pahala kita, situ kasetnya takbiran, habis itu kita ngikut. Nah, tadi yang Ibu sampaikan tadi, kalau habis itu ngikut dapat pahala takbiran. Kalau cuman nyetel toh nggak dapat pahala takbiran, tapi dapat pahala menghidupkan syiar. Jelas, Bu? Nggih, alhamdulillah. Itu boleh sampai tanggal 13, Bu, bukan hanya tanggal 4 hari. Kalau dari mulainya takbiran secara umum mutlak itu bahkan dari sekarang orang boleh aja takbiran. Ya, boleh. Tapi muqayyad dengan waktu sholat itu dimulai tanggal 9. Berhenti tanggal 13, berarti 5 hari. 9, 10, 11, 12, 13. Monggo Ibu, nggih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, Masya Allah, masih ingat, Bu, umiknya Faris. Ini putranya ada di Pondok Salman. Sudah lulus. Monggo Ibu, pertanyaannya nopo? Non muslim masuk masjid. Nggih. Diajak jamaah. Oh, diajak salah satu jamaah masuk ke masjid. Enggak ikut sholat. Nek sholat juga enggak boleh. Kan? Nggih. Bagaimana hukum ngajak non muslim untuk ke masjid? Kalau non muslimnya yang minta karena pengen belajar Islam, diperbolehkan dengan diajari adab-adab ketika masuk masjid. Ya, kalau non muslimnya yang minta. Tapi kalau kita ngajak-ngajak, dianya padahal aslinya nggak pengen, itu tidak diperkenankan. Ya akhirnya main HP tadi. Ya, tapi kalau non muslimnya, saya pengen belajar Islam. Sebetulnya gimana sih ibadahnya orang Islam? Boleh nggak saya ke masjid? Boleh. Ya, tapi kalau dia perempuan masuk ke masjid kok pakai pakaian yang tidak menutup aurat, nah itu nanti diminta untuk pakai pakaian yang sopan. Ya, pakai pakaian yang
sopan. Yang sopan itu ya artinya tidak, nggak apa-apa kalau kan dia tidak wajib menutup aurat karena belum Islam, tapi setidaknya yang sopan karena masuk masjid. Nah setelah itu dia boleh melihat tata cara ibadahnya orang Muslim, melihat sholat, bagaimana orang Muslim wudhu. Siapa tahu dengan wasilah itu menjadi jalan hidayah. Ya habis itu non Muslimnya ini masuk Islam. Oh ternyata masya Allah ya, orang Islam itu bersih-bersih ya. Wudhu saja harus dikerjakan 5 kali setidaknya sehari semalam. Setiap mau sholat wudhu ya, oh masya Allah bersih-bersih. Orang non muslim itu saya baru tahu Bu, teman saya itu kan ada yang 9 tahun di Inggris. Kemarin tuh cerita orang sana itu kemproh-kemproh katanya. Jadi kalau orang kita tuh melihat orang bule-bule orang Inggris itu kayaknya wah kayaknya rapi-rapi. Padahal kata beliau apa? Enggak, orang sana itu kemproh-kemproh. Pernah kantornya beliau itu didatangi pejabat Inggris, pejabat. Kemudian ada tamu banyak. Kata beliau, habis acara itu kantor saya itu bau 3 hari nggak hilang, saya sampai muntah-muntah katanya. Gara-garanya mereka tidak pernah mandi. Nah, maka gini, tradisi orang Barat itu kan memang mereka suka parfum ya, suka parfum. Tapi ternyata parfum itu digunakan untuk menutupi bau karena tidak mandi. Saya baru tahu itu teman saya yang bilang. Makanya kita bersyukur ibu-ibu kita ini dipilih Allah jadi muslim. Kita diberi hidayah untuk memeluk Islam itu disyukuri. Jadi tadi kalau mau mengajak non muslim itu bagi mereka yang memang meniatkan belajar Islam. Tapi kalau tidak, seumpamanya jalan bareng sama orang non muslim, terus kemudian kita mau sholat ya nggak harus mengajak non muslimnya itu masuk masjid, suruh nunggu aja di luar, saya tak sholat dulu ya. Nah terus saya gimana? Ya wis jenengan di luar sana nunggu di mana, mau ngopi kayak mau ngeteh kayak mau apa silahkan. Nah kecuali kalau non muslimnya ini saya pengen tahu kamu sholat, saya pengen belajar mari enggak apa-apa kita ajak ke masjid. Jelas Ibu? Ada lagi yang mau bertanya? Oh, ada lagi. Monggo Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pripun Bu? Kalau di lembaga umum pendidikan umum, terus di PAUD itu misalnya waktu itu kan bapak-bapaknya mengucapkan pada tanggal kan tiap lembaga agamanya berbeda. Dia mengucapkan segenap karyawan di sini mengucapkan itu bagaimana kalau agamanya termasuk apa tidak? Mengucapkan apa nih? Selamat Natal. Umum ya. Ya. Karena kan di situ agamanya beda-beda. Ya. Bila mengucapkan umum Selamat Natal. Dengan kepala sekolahnya mungkin benar. Nah, semua ucapan apa kita termasuk. Kalau yang itu karena agamanya berbeda-beda, yang itu mengadakan perayaan bagaimana? Apakah yang beragama Islam itu atau tidak? Oh ya. Karena kan agamanya berbeda. Masya Allah, Ibu ini bertanya, yang sana mungkin kan enggak, yang di luar nggak dengar ya. Pertanyaan Ibu tadi yang pertama, di satu lembaga pendidikan yang umum,
Di situ ada muslim dan non muslim. Kalau pimpinannya kemudian mengatakan kami segenap pendidik atau sivitas akademika dari lembaga ini mengucapkan selamat Natal seumpama, apakah nanti yang muslim atau yang bukan pimpinan itu termasuk ikut mengucapkan? Maka jawabannya tidak. Yang mengucapkan itu kan kepalanya. Kalau kepalanya itu muslim, seyogyanya sebetulnya lebih baik meninggalkan, ya, lebih baik meninggalkan. Mungkin dibuat sebuah spanduk bahwa selamat Natal itu diucapkan oleh lembaga, bahwa lembaga ini mengucapkan gitu. Nah, ini mungkin lebih selamat gitu ya, lebih selamat. Memang ada perselisihan di antara ulama hukum mengucapkan selamat Natal dari muslim kepada non muslim. Kalau saya pribadi milih yang tidak. Saya pribadi milih yang tidak. Itu pertama. Kemudian yang kedua, seandainya di lembaga itu yang non muslim ada perayaan hari besar mereka, apakah boleh yang muslim ikut? Jawabannya tidak boleh, karena perayaan hari raya itu termasuk ibadah, sehingga kita nggak boleh ikut campur ibadah agama orang lain. Kita ikut liburnya saja. Kalau ikut liburnya boleh nggak, Bu? Snacknya, kalau ada hadiah gimana? Boleh nggak kita nerima? Boleh, karena itu masuk ke muamalah. Ada snacknya, mereka bagi-bagi makanan, kita terima, asalkan makanannya makanan yang halal untuk kita makan, boleh kita terima. Jelas Ibu ya? Nah, Masya Allah. Cukup? Cukup, alhamdulillah. Nah, ini berarti sudah mau keburu apa, Bu? Mau bilang sarapan, banyak yang puasa. Masya Allah. Alhamdulillah. Oh, pindah tempat, ada kajian lagi habis ini. Masya Allah. Berarti ganti seragam, Bu ya? Ya, kita tutup dengan doa, Bu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah, hamdan kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanih. Nusalli wa nusallim ala habibina wa rasulina Muhammad sallallahu ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilm wa barakatan fil rizq wa taubatan qabla al maut wa rahmatan 'indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal 'afwa 'indal hisab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassallallahu wasallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.